boleh Kak memperkenalkan diri dulu kepada viewer Doni Gondrong di rumah ya yang sedang menonton video ini. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Fani. Aku dari Sumeneb. Terus hobiku, gak punya hobi, tapi aku suka berenang. Terus aku sekarang lagi kuliah di Universitas Surabaya jurusan farmasi. Apa sih farmasi menurut Kak Fani gitu? Farmasi itu obat, tentang obat-obatan pokoknya. Entah itu obat herbal atau obat yang yang berbahan kimia gitu. Intinya pengobatan, obat dan pengobatan. Kenapa kuliah di jurusan farmasi? Karena nggak tahu juga. Tapi aku mau sedikit cerita kenapa aku milih farmasi. Jadi pas dulu SMA, aku kan SMA IPA. Nah, itu tuh ada guru kimiaku. Menurutku beliau tuh udah pinter. Terus ibunya itu cerita pas di kelas, saya itu dulu pengen masuk farmasi, tapi gak diterima. Saya sudah intinya tuh ibunya sudah nyoba berkali-kali, tapi tetap ditolak. Terus akhirnya aku mikir, sesusah apa sih farmasi kok ibu sepinter itu ditolak gitu loh. Terus ya udah cuma kayak gitu, cuma kepikiran susah apa. Terus seiring berjalannya waktu, kelas 10, kelas 11, kelas 12, nilai IPA-ku yang stabil lah ya, itu tuh kimia daripada biologi sama fisika. Terus UN aku juga milih kimia. Nah, aku sama keluargaku itu pokoknya suruh masuk kesehatan. Aku disuruh ngambil dokter, tapi aku gak mau, soalnya aku gak bisa biologi. Terus akhirnya aku ingat tentang ibunya itu, kalau farmasi itu ada tentang kimia-kimianya gitu, lebih ke kimia. Itu juga kesehatan kan. Ya udah, akhirnya aku memberanikan diri mau nyoba gitu. Akhirnya nyoba farmasi. Terus aku juga bilang ke orang tua aku mau ambil farmasi. Terus didilin, ya udah. Terus pas kelas 3 SMA itu tuh aku masuk di 50% anak yang boleh ikut senam PTN. Nah, aku itu kan pengen kuliah di Jogja. Ya udah, aku daftar senam PTN-nya itu di UGM. Tapi sebelum itu aku bilang ke orang tuaku, aku pengen kuliah di Jogja. Nah, kalau ibuku mah ngikut aku aja, ya aja. Tapi ayahku ini yang rada cuma nawarin gini, kenapa kok nggak di Surabaya aja, lebih deket dari rumah gitu. Jadi kalau misal mau pulang itu deket, nggak jauh-jauh. Tapi aku bilang, aku nggak mau, aku pengen di Jogja. Terus ayahku tuh cuma diem gitu loh, nggak ngejawab. Terus ya apa ya, aku ngomong gitu kan. Ya udah terserah. Nah aku pikir terserah ya berarti kan mengiyakan. Ya udah akhirnya aku tetap daftar senam PTN-nya itu di Jogja. Aku ngambil di UGM pas itu. Sama yang kedua tuh aku lupa universitas apa, tapi di Jogja juga. Terus pas pengumuman senam PTN itu aku gak keterima. Mau gak mau ya ngikut SBM kan. Nah pas SBM itu aku masih tetap kekeh di Jogja, pengen di Jogja. Terus karena ayahku masih terserah, ya udah aku tetap ngeyel sama yang tak inginkan dong. Ya udah aku tetap ke Jogja. Akhirnya aku SBM juga di UGM pas itu. Terus ketolak juga. Aku ikut utulnya lagi, ketolak lagi. Dari situ tuh aku kayak udah kayak pusing gitu kan. Aku kuliah di mana? Tapi aku tetap pengen di Jogja. Akhirnya aku tetap nyari universitas sekalipun swasta. Yang penting di Jogja. Nah, ada namanya Universitas Ahmad Dahlan. Itu tuh farmasinya juga bagus di situ. Terus aku bilang ke ayahku, aku mau kuliah
di UAD ini. Tapi pendaftarannya itu masih ada selang 10 hari lah dari mana ya? Dari UTUL tadi. Nah, ayahku itu kan ini jadi apa ya? Jadi perawat haji apa ya? Ya gitu pokoknya. Jadi eh, disuruh apa ya? Pokoknya mengurusi jamaah haji Indonesia pas itu. Nah, sebelum berangkat ayahku tuh bilang kalau eh, coba tes di Ubaya aja dulu, kata ayahku tuh gitu. Aku nggak tahu Ubaya itu mana. Terus ayahku bilang di Surabaya. Terus tak lihat itu tuh ternyata pendaftaran terakhirnya itu cuma selang dari UTUL itu sisa 2 atau 3 hari gitu, aku lupa. Akhirnya kata ayahku suruh daftar dulu, kan yang UAD itu masih lama juga tenggat waktunya. Terus ya udah akhirnya aku daftar yang di Ubaya. Terus sebelum berangkat ayahku tuh bilang, misal kamu udah keterima di Ubaya ini, kamu nggak usah daftar lagi ke yang di UAD. Nah, yang di Ubaya ini eh penutupan pendaftaran, terus besoknya itu langsung tes, terus 3 hari setelah tes itu langsung keluar apa ya, iya langsung keluar keterima enggaknya, dan aku keterima. Ya udah, ayahku sudah berpesan seperti itu, kalau kalau kamu udah keterima di Ubaya ya udah kamu nggak usah daftar yang di UAD. Terus ya udah akhirnya aku masuk di Ubaya sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, sakit nggak sih ditolak di SBMPTN dan SNMPTN? Sakit, tapi ya udahlah ya, kalau dibilang sakit ya sakit, tapi lebih sakit itu SBM sih menurutku, soalnya itu kita benar-benar belajar kan. Terus pas tahu kita gak masuk itu ya apa gitu rasanya. Ya mungkin karena juga usahaku yang kurang mungkin, atau eh, belum jalannya. Ya intinya takdirnya bukan di sana mungkin. Kalau senam PTN itu kan dari nilai. Nah nilai itu kan udah kayak dulu-dulu gitu. Jadi kita nggak mikir yang banget. Kalau SBM kan pure mikir hari itu juga gitu sih menurutku. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa aja yang dipelajari di farmasi? Banyak. Tapi intinya farmasi itu ya udah belajar obat. Jujur aku masuk farmasi itu juga dari biologi kan ya. Soalnya aku nggak begitu bisa di biologi. Tapi ternyata aku salah guys. Di farmasi itu biologinya juga banyak. Kenapa? Karena kita juga belajar gimana perjalanan obat di dalam tubuh sampai dia bisa menghasilkan efek. Jadi itu biologi banget sih menurutku. Kimia itu mungkin di luar-luar. Maksudnya ya apa ya? Pas kita misal membuat formulasi, itu tuh kan kita harus tahu apa ya struktur kimianya ya apa, terus nanti efeknya ya apa di dalam tubuh gitu. Tapi kalau biologinya itu pas di dalam tubuhnya, jadi ya ya campuran kimia dan biologi gitu. Terus juga belajar yaitu obat-obat yang sintetik. Terus ada juga obat yang herbal gitu. Kalau herbal itu biasanya cuma ini sih. Ya, obat ini punya struktur kimia. Tanaman ini punya kandungan apa sehingga dia bisa menghasilkan efek gitu sih. Dan biasanya tuh sintetik itu kan ini sih apa ya, meniru dari yang dari alam gitu. Terus belajar itu juga apa ya, kayak komunitas gitu. Jadi ya apa berinteraksi dengan pasien, terus ngomong yang baik ya apa, berbicara dengan dokter juga, ya pokoknya komunitas gitu sih. Ya sesama tenaga kerja kesehatannya kita juga belajar. Prospek kerja lulusan farmasi itu seperti apa?
prospek kerja farmasi itu banyak. Ada yang di industri, ada yang di apotik, sama di klinik-klinik kecantikan kayak gitu. Nah, kalau yang di apotik di rumah sakit puskesmas, ya itu maksudnya. Nah, kalau yang di apotik itu biasanya kita itu sih apa ya kayak yang memberikan KIE itu semacam apa ya? Misal obat ini cara gunanya ya ini. Terus indikasi itu kegunaan obat ini kayak gini. Terus misal dalam beberapa hari belum membaik juga gejalanya, itu biasanya disuruh rujuk ke dokter gitu-gitu sih. Nah, untuk di apotek sendiri itu biasanya harus ada satu apoteker penanggung jawab. Dan itu tuh harus ini farmasi. Terus kalau di rumah sakit itu kan biasanya ada sih ruang farmasi gitu ya, kerjanya di situ. Terus kalau di puskesmas ya sama juga sih kayak di rumah sakit. Kalau di industri sendiri itu biasanya di bagian QC dan R&D. Kalau di QC itu kan kontrol kualitas. Jadi misal udah jadi nih produknya, kita tuh mau ngontrol sesuai persyaratan nggak sih? Nah, biasanya tuh kalau nggak sesuai persyaratan itu harus direformulasi lagi. Biar ya apa, dia tetap memenuhi persyaratan sehingga layak diedarkan. Kalau di R&D itu kan pengembangan gitu kan. Jadi itu kayak nggak trial dan error sih. Jadi kita menyiapkan banyak formula terus nanti diuji formula mana yang paling sesuai persyaratannya gitu. Terus baru nanti dia dirilis formulanya terus dibuat deh gitu sih. Dan itu tuh biasanya harus farmasi sih. Terus kalau di pemerintahan gitu biasanya di BNN tuh bisa, terus BPOM sama di instalasi daerah, kota, kabupaten ya gitulah pokoknya. Banyak. Gak usah takut, pasti ada nanti jalannya. Gimana sih cara kakak untuk meyakinkan siswa-siswa SMA untuk masuk farmasi? Di sini aku tidak akan banyak meyakinkan ya, karena aku tuh pengen apa ya udah cukup aja aku yang merasakan sulitnya ini gitu. Tapi gak apa-apa, biar aku ada temannya, jadi aku harus mengajak kalian semua. Jadi kalau emang kalian masuk farmasi, intinya kamu harus mau belajar. Nah, kan sekarang kalian lagi SMA kan, ya udah kuatin aja di kimia, di biologinya juga. Soalnya kimia SMA itu tuh belum ada apa-apanya, tapi banyak membantu gitulah intinya. Tapi lebih dalam lagi di kuliah. Misal gugus ini hilang, terus nanti apa efeknya gitu. Jadi ya harus kuat lah kimianya. Terus biologinya juga, soalnya kan kita juga belajar kimia perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi mau nggak mau kan kita belajar tentang anatomi, fisiologi tubuh juga gitu. Jadi ya belajar yang benar, terus berdoa juga. Terus misal emang benar-benar pengen masuk farmasi ya ya belajar udah, berdoa udah. Nah, sebenarnya tuh restu orang tuamu tuh lebih penting sih menurutku. Kayak aku nih, aku pengen di Jogja tapi ternyata nggak direstui, ya nggak bakal tetap nggak bakal keterima. Tapi kalau misal orang tuamu udah fix sama kamu pengen kuliah farmasi, oke, di sini juga oke, ya udah sih, kalian tinggal belajar dan berdoa saja. Tapi lebih penting itu ridho orang tua, biar dimudahkan jalannya. Gitu. Terus bentar, ada yang mau aku tambahkan. Farmasi itu mau dibilang sulit, semuanya tuh harusnya ada plus minusnya sendiri ya. Tapi dosenku tuh pernah bilang gini,
banyak mau masuk kedokteran tapi gak keterima, terus akhirnya masuk ke farmasi. Nah itu tuh kalian tuh salah gitu. Farmasi itu, ini kata dosenku ya, itu lebih sulit daripada dokter sebenarnya. Mungkin karena tingkatnya emang dokter itu kayak dipandang lebih lah intinya. Tapi sebenarnya kalau kata dosenku susahnya itu susah farmasi, karena kita juga belajar tentang kedokteran. Terus kita juga belajar membuat obat. Jadi membuat formulasi, terus juga bahan-bahan. Pokoknya kita belajar bahan-bahan yang untuk membuat obat gitulah intinya banyak. Gitu sih. Gitu aja. Pesan dari Kak Fani untuk teman-teman SMA yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dunia perkuliahan, ya baik universitas, negeri, swasta, politeknik, kedinasan, terus non-ikatan dinas, itu apa sih pesan yang ingin disampaikan Kak Fani untuk mereka semua? Pesannya ya mungkin misal kamu udah pengen masuk sini, ya udah kamu benerin aja, tekunin aja di situ. Tapi yang pertama tuh tetap jangan lupa bilang dulu orang tuamu setuju nggak gitu sih. Kalau emang nggak setuju ya apa caranya, maksudnya berkomunikasi lah yang baik sampai akhirnya diperbolehkan. Pokoknya dapat restu intinya tuh yang pertama. Terus yang kedua tuh baru kamu belajar, berdoa. Terus nah ini misal kamu udah keterima nih yang kamu inginkan, jangan bangga boleh sih, tapi jangan pokoknya kita tuh harus tetap belajar gitu. Sekalipun kita udah mencapai apa yang kita inginkan, kita tetap harus belajar, karena semakin bertambahnya usia terus semakin ke atas semesternya itu tuh semakin susah, semakin ya intinya harus mau belajar dan belajar, karena ya hidup itu penuh pelajaran, jadi harus banyak belajar, jangan cepat puas gitu sih, begitu. Oke, terima kasih Kak Fani yang sudah men-share informasinya. Dan nanti teman-teman semua kalau misalkan belum jelas bisa DM ke IG Kak Fani. Mungkin di bawah ya kayak gimana? Tangannya dong ke bawah gitu. Oh, iya, tangannya ke bawah. Nah, oke. Nah, nanti bisa di-follow IG-nya dan bisa kembali dan menonton nanti video tanya aja ke IG-ku. Nanti aku balesin kok. Oke, siap. Misal ada yang kurang jelas. Iya. Iya, mungkin. Tapi harus follow dulu. Oke, siap. Mungkin itu saja dan terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Doni Gondrong. Bye-bye. Saya Fani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.